Pernyataan tak terduga pelatih Mali U17 usai jadi juara Piala Kemerdekaan 2025. Bak petir di siang bolong. Kabar buruk hampiri Timnas Indonesia Senior jelang FIFA Matchday dan Ronde 4. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Pernyataan tak terduga pelatih Mali U17 usai jadi juara Piala Kemerdekaan 2025. Peluit panjang berbunyi di Stadion Utama Sumatera Utara menandakan berakhirnya laga final Piala Kemerdekaan 2025. Mali U17 berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan Timnas Indonesia U17 dalam pertandingan yang penuh drama dan tensi tinggi. Namun, alih-alih merayakan kemenangan dengan sesumbar, pelatih Mali U17 justru memberikan komentar yang penuh respek dan sportivitas. Selamat atas perjuangan yang luar biasa. Tim Anda bermain dengan semangat juang yang tinggi dan memberikan perlawanan yang sangat sengit, ujarnya dengan nada penuh penghargaan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pujian yang ia berikan kepada Timnas Indonesia U17 secara keseluruhan. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Para pemain muda Anda memiliki talenta yang luar biasa dan semangat yang tak pernah padam. Saya yakin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi kekuatan yang mengerikan di sepak bola dunia. Lanjutnya, komentar ini tentu membuat banyak pihak terkejut. Mengapa seorang pelatih yang baru saja meraih kemenangan justru memberikan pujian setinggi langit kepada lawannya? Apa maksud di balik kata-katanya? Para analis sepak bola mencoba mengupas makna dari pernyataan pelatih Mali U17. Beberapa berpendapat bahwa ia ingin menunjukkan sikap sportif dan menghormati kerja keras Timnas Indonesia U17. Namun, ada juga yang meyakini bahwa ia melihat potensi besar dalam diri para pemain muda Garuda dan ingin memberikan motivasi agar mereka terus berkembang. Sementara itu, Nova Arianto memberikan tanggapan yang positif terhadap komentar pelatih Mali U17. Kami sangat menghargai pujian yang diberikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja keras dan meningkatkan kualitas permainan, ujarnya. Nova Arianto juga mengakui bahwa Mali U17 adalah tim yang sangat kuat dan pantas meraih gelar juara. Mereka memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan bermain dengan strategi yang sangat baik. Kami belajar banyak dari pertandingan ini. Pertandingan antara Timnas Indonesia U17 dan Mali U17 memang menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang sportivitas, respek, dan persahabatan. Komentar pelatih Mali U17 usai pertandingan menjadi contoh yang baik bagi semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Timnas Indonesia U17 mampu membuktikan bahwa pujian pelatih Mali U17 benar adanya? Akankah Garuda Muda benar-benar menjadi kekuatan yang mengerikan di sepak bola dunia? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, kekalahan di final Piala Kemerdekaan 2025 tidak akan mematahkan semangat para pemain muda Garuda. Mereka akan terus berlatih, belajar, dan berjuang untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Tanpa jeda, Timnas U17 langsung tancap gas melanjutkan 6 laga uji coba jelang Piala Dunia 2025 Qatar. Setelah berlaga di Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U17 Indonesia tidak punya waktu untuk bersantai. Mereka langsung tancap gas melanjutkan serangkaian uji coba yang telah dipersiapkan secara matang. Apa yang membuat mereka begitu bersemangat? Apa rahasia di balik persiapan gila-gilaan ini? Kita agendakan ada 9 kali uji coba sebelum menuju ke World Cup. Kita harap melalui berbagai uji coba tersebut, tim semakin padu dan benar-benar matang. Tegas pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, dengan tatapan mata yang penuh determinasi. Piala Kemerdekaan 2025 memang menjadi salah satu ajang penting dalam rangkaian persiapan Timnas U17. Di turnamen tersebut, Garuda Muda berkesempatan untuk menguji kemampuan mereka melawan tim-tim kuat seperti Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali. Namun, itu hanyalah sebagian kecil dari rencana besar yang telah disiapkan.
Kita dapat kesempatan bermain di Piala Kemerdekaan yang secara level lawan sangat baik. Ada Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali. Namun kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus mencari lawan-lawan yang lebih tangguh untuk menguji kemampuan kami. PSSI pun memberikan dukungan penuh terhadap program persiapan Timnas U17. Mereka memfasilitasi segala kebutuhan tim, termasuk menyediakan lawan-lawan uji coba berkualitas. Lebih dari sekedar uji coba, membangun mental juara. Uji coba bagi Timnas U17 bukan hanya sekedar ajang untuk mengukur kemampuan dan memperbaiki taktik. Lebih dari itu, uji coba adalah wadah untuk membangun mental juara dan kepercayaan diri para pemain. Kami ingin para pemain terbiasa menghadapi tekanan dan tantangan di lapangan. Kami ingin mereka memiliki mental yang kuat dan tidak mudah menyerah. Jelas Nova Arianto selaku pelatih. Selain itu, uji coba juga menjadi ajang bagi para pemain untuk saling memahami dan membangun chemistry yang kuat. Kompakan tim adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia U17 2025. Menuju Piala Dunia U17 2025, Garuda Muda siap mengejutkan dunia. Timnas U17 Indonesia tergabung di grup H Piala Dunia U17 2025 bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Grup ini memang tidak mudah, namun Garuda Muda tidak merasa minder. Mereka justru semakin bermotivasi untuk memberikan yang terbaik dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia. Kami tahu bahwa persaingan di Piala Dunia U17 akan sangat ketat, namun kami percaya dengan kemampuan kami. Kami akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih hasil yang maksimal, tegas Nova Arianto. Dengan persiapan yang matang, mental yang kuat, dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, Timnas U17 Indonesia siap untuk memberikan kejutan di Piala Dunia U17 2025. Mari kita dukung Garuda Muda untuk mewujudkan mimpi mereka dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Kutukan Timnas Indonesia Kevin Dix cedera lagi, mimpi Gladbach hancur. Kabar buruk menghampiri Borussia Mönchengladbach dan Timnas Indonesia. Kevin Dix, pemain yang diharapkan menjadi andalan di lini belakang, kembali didera cedera. Apakah ini pertanda buruk bagi Gladbach dan Timnas Indonesia? Pelatih Gladbach, Gerardo Seoane, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dix, yang baru saja pulih dari cedera panjang, harus kembali ditarik keluar lapangan saat Gladbach menghadapi SV Atlas Delmenhorst di ajang DFB Pokal. Dia selalu merasakan kram setelah beberapa langkah. Jadi kami memutuskan untuk tidak mengambil resiko setelah jeda turun minum, ungkap Seoane dengan nada prihatin. Padahal, laga melawan tim kasta kelima Liga Jerman tersebut menjadi debut resmi Dix di musim 2025-2026. Namun, debut tersebut harus dibayar mahal dengan cederanya sang pemain. Cedera ini menambah panjang daftar cedera yang dialami Dix dalam beberapa bulan terakhir. Sejak April lalu, ia sudah harus menepi karena cedera paha yang dialaminya saat masih membela FC Copenhagen. Cedera tersebut bahkan membuatnya tidak bisa bermain maksimal saat membela Timnas Indonesia di bulan Juni lalu. Ia harus ditarik keluar di laga kontra Jepang saat laga belum genap setengah jam bergulir. Di pramusim bersama Gladbach, Dix juga sempat mengalami cedera dalam sesi latihan. Meskipun kondisinya sempat membaik, namun kini ia harus kembali berurusan dengan cedera. Kabar dari Rheinische Post menyebutkan bahwa Dix masih memiliki harapan untuk tampil di laga pembuka Bundesliga melawan Hamburg SV di akhir pekan nanti. Namun media Jerman tersebut juga memberikan peringatan kepada Dix. Tampaknya masih ada harapan untuk tersedia di laga pertama Liga musim ini melawan Hamburger SV pekan depan. Namun, Dix diperingatkan. Tulis Rheinische Post. Setelah kembali ke rumah di Mönchengladbach, itu akhirnya diketahui apakah dan seberapa buruk cedera Dix. Tambahnya, banyak yang bertanya-tanya apakah cedera yang dialami Dix ini ada kaitannya dengan kutukan Timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa pemain yang membela Timnas Indonesia kerap mengalami cedera setelahnya. Namun hal ini tentu saja tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Cedera yang dialami Dix bisa saja disebabkan oleh faktor lain seperti kelelahan, kurangnya istirahat, atau kesalahan dalam latihan. Cederanya Kevin Dix tentu menjadi pukulan telak bagi Borussia Mönchengladbach dan Timnas Indonesia. Gladbach kehilangan salah satu pemain andalannya di lini belakang, sementara Timnas Indonesia harus mencari pengganti yang sepadan. Masa depan Kevin Dix pun menjadi tidak pasti. Jika cederanya parah, ia bisa saja absen dalam waktu yang lama. Hal ini tentu akan mempengaruhi karirnya sebagai sepak bola profesional. Semoga saja cedera yang dialami Dix tidak terlalu parah dan ia bisa segera pulih dan kembali bermain. Kita semua tentu berharap yang terbaik untuk Kevin Dix dan karirnya.